Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah divaksin. First time, first dose. Insya Allah second dose nanti di bulan depan tanggal 1 September 2020. Apa kesannya atau apa efeknya, Mas? Tidak ada sih, biasa-biasa saja. Cuman sampai sekarang nih, bagian cucunya nih, tuh ada bekasnya. Itu sakit sedikit, itu pun hanya sedikit. Selebihnya biasa-biasa aja, makan oke, tidak selsema. Tapi kata sahabat-sahabat saya yang sudah disuntik atau dicucuk second dose, itu baru terasa efeknya. Dan nantinya, kalaupun saya sudah komplit 2 dos, tetap saya tidak tenang. Tetap ketika berada di luar ikut protokol kesehatan. Bukan berarti kita sudah dicucuk 2 dos itu kita kebal. Tidak. Justru kita juga akan tetap kena COVID. Akan tetapi gejalanya itu tidak seteruk sebelum divaksin. Oh ya, saya mau cerita sedikit pasal pengalaman saya ketika divaksin first time ya. Agak berbeda dengan Malaysia ya. Oke, pertama saya beratur. Saya terkejut juga ya, sampai sana ya kawan-kawan sudah beratur panjang sangat. Saya tunjukkan videonya ya, ini dia. Nah, kalian semua sudah lihat, sudah tengok ya. Jadi dekat sini, first time saya datang ke sana itu, saya terkejut juga. Kenapa tidak social distancing? Beda sekali dengan keadaan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu, di mukanya itu ditaruh kursi ya. Jadi orang itu duduk di kursi dan social distancing. Kebanyakan yang saya tengok, entah di tempat lain macam mana. And then dekat sini pula ada miscommunication antara saya dengan pihak hospital swasta tersebut. Jadi penyelenggaranya yaitu hospital swasta. Hospital tersebut tengah hari jadi. So dia buat vaksin secara percuma atau gratis. Sebenarnya tempat vaksin saya sekarang itu sedikit jauh dari tempat saya ini. Kurang lebih 30 menit atau 40 menit. Sebenarnya kemarin dekat saya ini, dekat sekali ya, jalan kaki pun sampai ya. Itu ada tempat vaksin. Akan tetapi kawan-kawan, vaksinnya habis. Dan sistemnya juga masih kuno. Jadi masih manual, masih pakai surat kawan-kawan. Saya tengok di Malaysia itu jauh lebih maju ya. Jadi di Malaysia itu guna handphone. Jadi di situ dibagi tahu bila-bila. Kalau di sini pakai surat. Jadi bagian kampung ini, kampung itu. Jadi sistemnya di sini per kampung. Kampung A sekarang, kampung B besok. Lepas tuh giliran kampung saya ini, tempat saya ini, malahan ada yang tidak kebagian. Ada 2 orang termasuk saya. Bukan saya. Ada 4 orang kalau tak silap. Itu tidak kebagian kawan-kawan. Aneh ya. Padahal kan sudah diporsi buat segini, buat segitu. Kok kekurangan? Dijual ke? Dan kata sahabat saya yang sudah divaksin dekat sini, itu lebih kacau lagi, orang tidak social distancing. Jadi orang itu yang dari belakang itu bisa ke muka, tidak disiplin kawan-kawan, lebih kacau. Lepas tuh yang cucu hanya 2 petugas di dekat saya ini. Kalau yang tempat saya yang jauh itu 10 orang, kalau di sini 2 orang. Lepas tuh masyarakatnya banyak, aduh kacau. Dan sistemnya juga masih manual. Kalau di Malaysia kan guna handphone. Jadi kita bisa tengok bila kita ambil dos 1, 2, 3. Lepas tuh di sini ada notifikasinya, finish dos, macam itu ya. Saya udah tengok lah kawan-kawan ya. Kalau di sini masih manual, macam zaman kuno. Bukan ngejelek-jelekin ya, memang kenyataan seperti itu. Oke, next saya cerita pasal yang tadi, saya lanjutkan kawan-kawan ya. Jadi di sini saya ada miscommunication antara pihak saya dan pihak hospital tersebut sebagai penyelenggara. Jadi saya dinotifikasi dibagi message kalau suruh datang pukul 3 petang. Lepas tuh saya berpikir, kan itu kan masanya dari pukul 8 pagi hingga pukul 3. Kenapa saya kena datang pukul 3? Maka dari itu dari pihak saya tanya lagi ke sana. Pukul berapa sebenarnya? Lepas tuh dijawab oleh pihak sana suruh datang pukul berapapun. Lebih cepat, lebih baik. Ya elah. Kalau tahu macam itu kawan-kawan, dari pagi, dari pukul 6 pagi saya sudah datang di sana. Kalau tahu, kalau sudah beratur panjang macam itu kawan-kawan ya.
Aduh, parah. Dan ada terbaru lagi, saya dapat message lagi atas nama Syafuddin kalau tak silap ya. Saya letakkan di sebelah kawan-kawan ya. Nah, padahal nama saya bukan itu, tapi dibagi message macam itu. Aduh, ya Allah. Banyak yang kecewa juga. Ada pacik-pacik disuruh datang pukul 11 siang. Padahal di situ dari pukul 7 nampaknya sudah beratur panjang kawan-kawan. Kalau tahu macam itu, kata pacik itu, saya datang dari pagi, jauh-jauh hari ya kawan-kawan ya. Sistemnya memang agak-agak buruk kawan-kawan. Kalau di Malaysia kan saya tengok itu sistemnya sudah mulai canggih ya. Kalau suruh datang hari ini, tanggal berapa, pukul berapa, itu sudah jelas kan, ternampak dari handphonenya. Kalau di sini macam tidak jelas ya, macam mana kan, harus diperbaiki sistemnya kawan-kawan ya. Oke, next. Jadi saya beratur panjang untuk masuk ke dalam ya. Jadi per 5 orang masuk. Lepas tuh saya sangka begitu masuk ke dalam gedung atau ruangan tersebut langsung dicucuk. Ternyata harus beratur lagi. Ternyata di dalam gedung atau ruangan tersebut ada kursinya. Terkejut pula saya. Wah, kena prank saya nih. Saya sangka beratur di luar saja, akan tapi di dalam juga beratur. Tapi kalau di dalam tidak lama sih, hanya sekejap. Lepas tuh kena marah pula sama petugasnya. Kenapa tidak disiapkan? Nah, ini videonya nih. Apanya? Fotokopi KTP. Iya, fotokopi KTP. Sini. Tadi disiapin. Abang-abang, bapak-bapak. Sini Pak, terapusnya Pak. Nah, korang kalian semua lihat kan? Saya kena marah. Saya sibuk record video. Lepas tuh pegang pen. Nah, ini. Tuh. Lepas tuh bawa botol minuman. Ini. Kan rempong ya, ribet, pelik lah. Sunan nih. Kena marah endingnya. Lepas tuh sampai dalam kena prank. Saya sangka langsung dicucuk ya. Ternyata kena beratur panjang. Oh ya, di sini saya mau jawab kawan-kawan ya. Kebetulan di sini ada yang tanya, "Bang, jenis apa vaksin Abang?" Gini ya, kalau di Indonesia sementara kebanyakan itu Sinovac. Adapun itu Pfizer itu baru masuk bulan ini. Belum tentu langsung disuntikkan, langsung dicucukkan ke orang ya kan. Harus diseleksi dulu, harus diatur dulu, harus masuk ke lab dulu, harus dicek dulu. Tidak langsung begitu datang langsung didistribusiin ke tempat-tempat lain, tidak. Kalau saya tengok di Malaysia itu kebanyakan Pfizer ya, Pfizer sama AstraZeneca ya kalau tak silap kan. Dan perbedaan yang kedua antara tempat saya, khususnya tempat saya ya, saya bukan membandingkan seluruh Indonesia, mungkin tempat Indonesia itu berbeda-beda. Kalau tempat saya itu macam itu. Jadi bedanya antara tempat saya dan Malaysia itu, untuk penyucuannya itu lebih ke tempat terbuka. Jadi boleh terlihat, ternampak siapapun ketika dicucuk. Kalau di Malaysia, saya lihat, saya tengok, tempatnya itu untuk cucunya itu tertutup. Fungsinya adalah ketika perempuan yang pakai tudung itu membuka auratnya tidak ternampak oleh lelaki. Kalau perempuan is okay, sama-sama mahramnya ya. Akan tapi kalau lelaki yang tengok macam mana? Haram. Kalau perempuan kalau mau suntik kan otomatis dia buka baju ya kan. Kalau laki pakai baju pendek macam ini buka udah. Kalau perempuan harus dibuka ya. Tidak mungkin lah disobekkan, dikoyakkan. Nah, itu perbedaan tempat saya sama Malaysia. Jauh banget ya. Kalau di Malaysia itu lebih menjaga privasi, khususnya buat perempuan-perempuan yang menutup aurat. Di sini kan, aduh, harusnya dibuat sistem macam itulah ya, macam Malaysia. Kan perempuan jadi malu kalau ditengok macam itu ya. Kalau aurat perempuan kan dari sini, ya, dari sini. Kalau laki beda, kalau laki dari pusar sampai ini, dengkul tau nggak? Dengkul, dari dengkul sampai pusar. Nah, itu aurat laki. Kalau perempuan dari sini nih, tuh. Tengok kalau perempuan-perempuan yang ibaratnya
muslimah sekali tertutup kan ini kan. Ini udah masuk aurat nih. Bagi yang belum paham, kita sama-sama belajar kawan-kawan ya. Saya masih banyak kekurangan. Jom kita sama-sama belajar untuk memperbaiki satu sama yang lain. Ini hanya bagi perkongsian pengalaman saya semasa saya divaksin di tempat saya, khususnya tempat saya, bukan seluruh Indonesia. Mungkin seluruh Indonesia itu beda-beda ya caranya. Nantinya kalau misalkan second dose, saya kena pagi-pagi ke sana supaya tidak beratur panjang. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada kalian semua, kita sama-sama mengingatkan satu sama yang lain. Kalau yang sudah dicucuk 2 kali atau full, tetap ketika berada di luar ikuti protokol kesehatan. Bukan berarti selepas dicucuk 2 kali kita kebal, tidak. Tetap kita kena COVID, akan tetapi dengan gejala yang tidak teruk. Beda lagi ceritanya kalau di Eropa. Kalau di Eropa sudah tidak pakai mask, mereka sudah bebas karena herd immunity-nya sudah terbina, sudah terbangun. Contohnya, kita jangan jauh-jauh lah ya. Kita tengok Labuan di Malaysia. Dulunya kan case-nya beratus-ratus ya. Sekarang selepas divaksin keseluruhannya, case-nya hanya 5 karena herd immunity-nya sudah terbentuk. Coba kalau di Malaysia itu per negerinya itu sudah terbentuk herd immunity-nya. Tidak mungkin case-nya sampai 20k. Saya yakin case-nya bisa dihitung dengan jari. Begitupun di Indonesia, tidak akan case-nya beribu-ribu kalau herd immunity-nya itu sudah terbentuk. Saya yakin Malaysia itu lebih cepat stabilnya karena dari jumlah penduduk lebih sedikit, lepas itu vaksinnya itu sesuai ya dengan jumlah penduduknya, bahkan vaksinnya lebih banyak kalau tak silap di sini ya. Kalau kalian giliran vaksin, cobalah divaksin cepat-cepat, jangan ditunda-tunda, jangan termakan omongan berita hoax yang kalau vaksin itu ini itu, jangan. Lebih baik cepat vaksin supaya lebih aman. Kalian lihatlah ya, yang meninggal itu rata-rata yang belum divaksin, yang gejala-gejala teruk itu, yang pakai alat pernapasan itu, yang belum divaksin. Kalau yang sudah divaksin itu, ya biasa-biasa aja gejalanya, selasema, batuk, hilang penciuman, itu biasa. Cuman tidak perlu pakai alat pernapasan, tidak. Kalau sudah divaksin, full itu. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.